Perkenalkan, nama saya Dekarisio Kurniawan, NIM C511-23-0002 dari kelompok 10. Nah, nama saya Pancabila Sabiko, C511-23-0025 dari kelompok 10. Perkenalkan, saya Nuraliza Fauzia, NIM C511-23-0021 dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini, NIM C511-23-0008 dari kelompok. Kota Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia yang dijuluki sebagai kota terbersih. Namun masih ada beberapa wilayah yang pengolahan limbah dan sanitasinya masih kurang baik. Kami dari kelompok 10 berkesempatan untuk melakukan observasi di Pasar Bulu tentang pengelolaan sanitasi dan air limbah. Pasar Bulu merupakan salah satu pasar yang berada di Kota Semarang, Jawa Tengah, yang terkenal akan keramaian wisatawan yang ingin mencoba kuliner di Semarang. Namun, tidak hanya kuliner saja, akan tetapi ada yang menjual sayuran, sembako, pakaian, aksesoris, seperti pasar pada umumnya. Perkenalkan dulu ya Pak, nama saya Intan dari USM. Nama Bapak siapa? Budi. Pak Budi. Nah, jadi di sini saya mau nanya Pak, apa upaya yang sudah dilakukan untuk menjaga kebersihan pasar? Ya, sudah pada kerja bakti, baik dari pemerintah Pemkot juga dari masyarakat sini juga. Kalau untuk kebersihan pasar itu ada, maksudnya kayak sudah ada petugasnya apa? Maksudnya kayak masih ada sendiri. Oh, ada petugasnya sendiri. Untuk parkiran sendiri, kebersihan sendiri, distribusi mobil parkir sendiri. Bukan untuk satu orang yang megang, tapi bukan. Oh, bukan satu orang aja. Untuk kerja baktinya itu dilaksanain setiap minggu apa setiap hari? Kalau kebersihan setiap hari, cuma kerja bakti hari Minggu. Oh, hari Minggu. Makasih ya Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Makasih. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Dekarisio Kurniawan dari Universitas Semarang, dari Fakultas Teknik Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Jadi di sini tuh saya ada pertanyaan tentang Pasar Bulu ini, tapi tentang yang sanitasi pasar sama pengelolaan limbahnya gimana. Nah, saya mau tanya tentang upaya yang sudah dilakukan untuk menjaga kebersihan pasar itu gimana Pak? Kalau pembersihan pasar itu udah ada yang membersihkan sendiri, tukang sampahnya ada, gitu. Nah, apa belum gitu loh Pak? Ya udah ada yang pembersihan sendiri ada, tapi bukan yang caranya pegawai pasar, enggak, ada ketua sendiri gitu loh. Itu ada sendiri, orang berapa, orang 10 apa orang 12 kayak gitu, saya nggak tahu. Itu ada ketuanya sendiri. Itu. Kapan aja Pak waktu yang maksudnya jadwalnya mereka melakukan kebersihan tuh? Jam. Kalau pagi jam 8. Sampai jam 2 sekarang nanti. Oh, itu ada petugasnya nanti? Ya, ada pembersihan. Mengapa penting untuk menjaga kebersihan pasar menurut Bapak? Kalau dilihat ke lingkungan, kalau pengunjung, kalau bersih kan pengunjung kan semangat kan. Nah kalau kotor kan nggak semangat toh pasarnya, nah, gitu. Pengelolaan limbah di pasar-pasar ini sudah sesuai apa belum ya? Ya udah. Limbah-limbah juga, misal ada limbah. Masalah ini kan Bapak kelapa. Kebersihannya dari petugas itu sudah sesuai apa belum? Bapak kan sudah merasakan fasilitas yang ada di pasar ini. Itu menurut Bapak gimana? Fasilitasnya ya sudah nyaman, tapi pembelinya itu masih kurang. Ya pasarnya ini kan yang dulu sebelumnya dibangun itu pasar ini kan pedagangnya kan di sini semua. Lah ini dibangun, pedagangnya dilarikan ke pasar Karangayu. Nah, kalau sudah Karangayu udah berlaku, nggak mau kembali ditarik ke sini, nggak mau. Jadi jualan di sana semua. Jadi ini pedagangnya kurang. Gitu. Kayak dialihkan ke Banget itu ya? Ya, Karangayu orang Banget. Karangayu. Karangayu. Iya.
Ya udah Pak, makasih Pak. Ya, Sekian. makasih. Ya. Sebelumnya nama Bapak siapa? Nama saya Sarjuki. Sarjuki. Iya. Oh, oke. Makasih ya. Perkenalkan, saya Nurhaliza Fauzia dari Universitas Semarang. Sebelumnya izin meminta waktu Ibu. Nanya tentang sekitar kebersihan di pasar ini tuh terjadwal atau maksudnya kayak ada petugas kebersihannya sendiri atau gimana Bu? Ada petugas sendiri tapi kebersihannya kurang maksimal. Kebersihannya itu kayak ngepel atau nyapu seluruh pasar ini? Seluruh pasar ini. Tapi ya masih kumuh gitu. Enggak. Tapi kalau dari berarti kebersihan itu dari Pemkot atau dari pihak pasarnya sendiri? Pihak pasar. Enggak, tanpa dibantu sama pemerintah kota langsung? Enggak, kayak ya ada di sini ada tukang pembersih. Lantai 3 sampai lantai dasar. Kebersihannya itu tuh di setiap minggu atau per hari itu ada? Setiap hari ada. Itu menyeluruh kebersihannya Bu, yang petugas kebersihan tuh dibersihin seluruh pasar ini. Kalau menurut Ibu tuh fasilitas yang ada di pasar ini kayak semacam toilet itu berfungsi semua atau? Berfungsi. Kalau toiletnya berfungsi. Cuman kalau kebersihannya kurang maksimal. Tapi kalau kebersihan itu dari masih kayak pedagang-pedagang itu kita bayar ke yang kebersih atau? Bayar sama kan KPAS saya sendiri, kartu sendiri. Keamanan sendiri. Soalnya kan saya juga pedagang. Kalau menurut Ibu tuh kalau dari kitanya sendiri tuh penting nggak sih buat kayak inisiatif buat untuk ngebersihin maksudnya ngebersihin pasar ini, kayak di sini ada kerja bakti kayak gitu atau enggak? Nggak ada kerja bakti, itu ada pembersih sendiri. Ya udah Bu, kalau gitu terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya Pansawera Santiko dari Universitas Semarang, Prodi Perencanaan Wilayah Kota. Mau tanya-tanya tentang kebersihan di area Pasar Bulu ini, Bu. Iya. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Evi. Ibu Evi. Bu, upaya yang sudah dilakukan untuk menjaga kebersihan pasar niku itu apa saja, Bu? Ya menjaga lingkungan sekitarnya dulu, dari warung kita sendiri dulu, bersih, disapu dulu kalau baru buka, tutup ya sampah kecil-kecil dibuang sendiri, tidak harus tidak harus menunggu orang yang penjaga bersih-bersih petugas bersih-bersih dulu untuk membersihkan, kan dari lingkungan kita sendiri dulu harus bersih sendiri. Ya. Kalau petugas itu waktunya kapan saja Bu pas membersihkan daerah pasar? Mulai jam kerja jam 7 sampai jam 4 sampai sore berarti Bu. Menjaga kebersihan untuk pasar ini apa saja Bu? Ya lebih untuk toko gitu. Biar nyaman. Untuk nyaman kita sendiri dulu. Untuk jualan kalau kita nyaman kan enak. Terus orang pembeli nyaman kan enak. Tambah banyak pembeli juga yang masuk ke pasar kan juga enak, kita dapat untungnya juga banyak. Kan ada tuh sembloyan pasare apik, pasare resik, rezekine apik. Itu kan. Untuk fasilitas toilet di sini ada di mana sih, Bu? Ada itu di setiap lantai ya. Di setiap lokasi lantai 1 ada 2, lantai 2 ada 2, lantai 3 juga ada. Ibu, tentang fasilitas umum itu gimana Bu pendapat Ibu? Kalau fasilitas umum di tempatku ya, sekitar tempatku aja itu nyaman-nyaman saja Mas, bersih. Kamar mandinya juga bersih. Ada petugas kebersihannya sendiri atau gimana Bu? Kan kamar mandi ada yang jaga juga. Itu dari pihak pasar atau petugas Bu? Dari pihak swasta kayaknya. Oh, swasta. Untuk proses pengelolaan limbahnya gimana Bu di pasar? Kan ya normalisasi aja. Kalau yang limbah sampah
ikan itu yang basah-basah sudah ada tempatnya di daerah pojok sana itu. Kalau yang kering-kering juga sudah ada fasilitasnya, juga ada tempat sampah kering. Itu udah dipisahkan sama petugas atau masyarakat pasar yang memisahkan sampahnya sendiri, Bu? Kadang juga petugas. Kalau kita kan kadang-kadang yang limbah-limbah ayam juga umpamanya ya dibuang sendiri sama orangnya. Jadi petugas pasar itu cuma kalau lingkungan masih ada kotor ya disapu, dipel. Yaudah Bu, terima kasih sudah memberikan waktunya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, saya akan membacakan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil diskusi kami. Kesimpulannya adalah upaya yang sudah dilakukan untuk sanitasi pasar Bulu dari pihak pasar mengerahkan petugas kebersihan yang melakukan piket setiap hari. Piket selalu dimulai pada jam 8 pagi oleh beberapa petugas kebersihan pasar. Tetapi masih ada yang beranggapan bahwa kebersihan pasar Bulu masih belum maksimal. Masih terdapat beberapa tempat yang kurang bersih dan bau, serta menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung saat berbelanja di pasar Bulu. Pasar Bulu yang kurang bersih juga bisa menyebabkan sarang penyakit seperti halnya nyamuk, DBD, dan lain sebagainya. Hal seperti ini harus dicegah agar masyarakat atau pengunjung tidak lagi membuang sampah dan limbah sembarangan. Menurut para pedagang, pengelolaan limbah pasar Bulu sudah dipilah sesuai sifatnya. Namun masih ada limbah yang bocor dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Lalu rekomendasi dari kami adalah mengedukasi warga pasarnya buat menjaga kebersihan lagi. Terus peningkatan fasilitas kayak toilet bersih sama tempat pengelolaan limbahnya. Sampah dipilah dengan baik, yang basah, yang kering. Sekian, terima kasih.